Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo dukung kita, klik subscribe supaya kita bisa memberikan konten alternatif dari konten-konten yang menjadi predator pendidikan. Dan tentu saja ketika Anda klik subscribe, semakin bagus konten ini akan ditaruh di halaman yang penting di YouTube. Nah, kita akan berbicara mengenai inteligensi dan pendidikan, yang itu merupakan laporan catatan UNESCO ke-6, dan tentu saja narasumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Ismu Nandar. Beliau adalah perwakilan tetap di UNESCO, perwakilan tetap RI di UNESCO, atau bisa disebut juga sebagai Duta Besar RI untuk UNESCO. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Yanto. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Prof. Saya kira Paris semakin hangat atau bahkan semakin panas. Ya, semakin panas nih, musim panas ya. Iya. Nah, gimana, Prof, kepada para pemirsa Suyanto.id dan juga siapapun, mahasiswa, siswa, guru, orang tua, kita akan membahas persoalan inteligensi. Itu saya kira semakin penting. Itu anugerah Tuhan inteligensi. Sekarang manusia sudah bikin artificial intelligence, inteligensi buatan. Ya gimana ini? Kok UNESCO bisa memaparkan, menampilkan hal itu sebagai thematic notes number 6 di dalam kegiatan UNESCO itu. Gimana, Prof? Coba, Prof. Baik, Prof. Yanto, mungkin saya diizinkan share screen nanti ya. Oke, please do. Ya, okay. Ya, jadi tadi Prof. Yanto sudah menyebut bahwa ini ada kayak thematic note gitu, Pak ya. Dari UNESCO. Jadi memang ini ada catatan ini, Pak ya. Jadi ini catatan sebetulnya awalnya ini artikel muncul di majalah populer ya di Prancis ini, ada majalah populer namanya Science Humain, gitu. Ini spelling praktiknya apa, saya masih belajar ini. Science Humain yang sebetulnya adalah majalah yang mempopulerkan sains dan humanitas ya. Ini majalah 34 tahun, majalah bulanan ya. Nah, di edisi Maret kemarin itu mereka mengeluarkan edisi khusus bicara tentang intelligence. Ya, jadi semua artikel di majalah itu bicara tentang intelligence. Nah, salah satu artikelnya yang kemudian diulas di thematic notes dari International Bureau Education-nya UNESCO itu yang terkait dengan intelijensi dan pendidikan. Jadi sebetulnya judul artikel yang diulas itu, Pak, 6 question about intelligence ya. Yang ditulis oleh Sophie Brousers dan Catherine Couch ya di Human Science tadi. Nah, yang kemudian coba saya ringkaskan juga di sini supaya ini jadi bahan diskusi ya, Pak ya. Iya, oke. Jadi ada 6 pertanyaan atau 6 hal yang penting itu ya. Yang pertama itu yang selalu kita tanya, sebetulnya kecerdasan kita itu dari turunan atau sebetulnya dari pendidikan atau tempaan sih gitu. Itu kan selalu dan itu disebut di artikel tersebut adalah pertanyaan dari zaman dulu ya, selalu dari pertanyaan zaman dulu. Nah, akhirnya di hasil-hasil riset sampai saat ini rangkumannya mudahnya atau singkatnya itu adalah faktor keturunan itu besar. Tetapi tidak 100% ya. Katanya misalnya saja kalau anak-anak itu variasi dari keturunan itu menjelaskan 40-60% variasi kecerdasan. Nah, kemudian di situ disebut juga rangkuman dari penelitian-penelitian. Jadi ini bukan penelitiannya si Susan tadi ya, tapi sebetulnya ini rangkuman aja, review. Sebetulnya ada fakta dari pengetahuan kita pengetahuan manusia sampai saat ini itu bahwa saat lahir otak bayi itu telah terbentuk ya, tetapi jaringan atau hubungan antara saraf itu baru 10% berfungsi. Ya. Nah, dia akan terbentuk
yang agak sempurna itu pada atau sampai usia 2 tahun. Jadi perkembangan selama 2 tahun tadi itu yang hubungan-hubungan tadi itu yang tadinya baru 10% itu mulai terbentuk yang baik. Nah, oleh karena itu yang sering kita sebut dengan masa emas ya pertumbuhan itu ya dari sisi otak itu. Dan pertumbuhan itu hasil-hasil riset juga menunjukkan stimulasi baik emosi maupun kognisi gitu ya, kecerdasan dari luar itu sangat penting. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya tentu faktor gizi ya. Gitu. Tapi saya juga maaf menyela, Bro. Ya Pak, sambil kita diskusi aja. Jadi bahwa dia mengatakan faktor keturunan atau gen ya, dia lihat gennya. Bervariasi 40-60%. Tetapi kalau gennya itu tidak dirangsang oleh dunia luar dalam konteks sosial, ekonomi, kultur dan bahkan teritorial, dia sangat itu. Maka tracknya itu semakin hilang katanya. Jadi makanya pendidikan itu sangat penting. Ketika Pak Prof. Ismu tadi mengatakan masa emasnya itulah yang harus kita siapkan benar-benar dalam memprogram, dia menulis tergantung pada proposal pendidikan yang sedang berlaku dan kebijakan. Nah, oleh karenanya saya kira kita juga cemas loh, Prof. Di Indonesia itu anak stunting itu 1 dari 4. Padahal stunting itu nggak bisa diapa-apakan. Ini saya kira perlu itu ya, kita itu memperhatikan artikel dari thematic notes UNESCO ini. Dan juga ini, Prof, maksud saya kita itu kan tadi ya rangsangan atau stimulasi yang sistematis di sekolah itu kan anak-anak usia sudah 6-7 tahun kan, atau yang kalau misalnya TK itu 4-5 gitu ya. Nah, padahal tadi 1-2 tahun itu juga sangat penting dan mungkin ya problem kita juga itu tidak semua ibu dari anak-anak bayi kita itu punya kecerdasan yang baik, punya pengetahuan ya bahwa rangsangan atau stimulasi dia diajak ngomong, dikasih musik, dia rangsang penglihatannya dan sebagainya itu barangkali tidak semua juga sadar ya. Jadi kelompok atau dukungan dari masyarakat sekitar itu sangat penting, atau ya tadi itu ya beberapa itu kan sekarang early childhood education itu menjadi prioritas dari banyak tempat itu karena ya memang ya tadi masa emas tadi, terus yang kalau masalah kaitannya dengan gizi tadi ya stunting tadi ya. Mau dirangsang banyak tapi kalau tidak dikasih nutrisi yang cukup ya otaknya yang nggak bisa ini juga gitu. Nah, itu tantangan bagi kita tentu Pak Yanto. Dan karena pentingnya usia 2 tahun itu yang saya dengar Israel itu punya program yang luar biasa ya. Jadi sejak hamil saja ibunya harus makan fish, harus mengerjakan matematika, harus diperdengarkan musik klasik katanya. Itu saya kira luar biasa itu Israel ya. Jadi kita mungkin ini bisa belajar dan akhirnya apa tadi ya yang penting itu kemudian bagi kita semua mempelajari hal ini, bagaimana kemudian kita bisa ikut ya berkontribusi untuk bagaimana ketika misalnya ada dari keluarga kita punya anak bayi atau bakal punya bayi, bagaimana kita ikut mendukung ya. Juga misalnya kalau para pemegang kebijakan baik di level kabupaten, kota madya dan sebagainya itu ya ini yang harus diperhatikan ya. Kata Pak Yanto tadi kalau ada daerah-daerah yang masih 1 dari 4 stunting itu ya bagaimana itu? Ya nanti kita generasinya banyak atau besar, tetapi kalau potensinya kurang ya akan tidak maksimal gitu ya. Iya, berarti 25% dari 280 juta itu banyak, Bro. Betul. Iya, sama dengan penduduk Australia lebih, 3 kali lipat penduduk Australia. Stunting. Iya. Nah, kemudian ini sekalian aja Pak Yanto beberapa hal. Ya, ada 6 pertanyaan soalnya. Yang kedua, yang selalu juga sebetulnya kecerdasan itu sesuatu yang tunggal atau jamak ya. Nah, itu katanya sampai abad 20 itu ada 2 kubu juga. Ada yang merasa bahwa oh ya kecerdasan itu sesuatu yang
unik gitu ya, entitas yang Ya. satu, tunggal gitu. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa kecerdasan itu sesuatu yang jamak ya, tidak tunggal. Ya. Nah, tetapi katanya yang sampai sekarang atau pengetahuan kita sekarang itu lebih cenderung bahwa ya sebetulnya kedua pendapat tadi benar ya, gabungan ya, jamak tetapi juga tidak kemudian independen total, tetapi juga saling terkait ya. Jadi ada general intelligence itu ada lah ya, tetapi juga sebetulnya ada hal-hal yang kecil-kecil ya, unit yang relatif independen satu sama lain tetapi saling terkait. Ya. Jadi misalnya saja, ada kecerdasan bahasa, ada orang yang pintar sekali membuat kalimat yang indah misalnya, ada yang visual, ada yang musikal dan sebagainya yang sekarang salah satunya populer dengan multiple intelligence-nya Howard Gardner yang dari Harvard itu Pak ya. Ya, jadi saya kira ini yang jadi betul tapi juga betul kan orang biasanya kalau canggih atau cerdas di salah satu hal, belajar hal yang lain itu juga relatif mudah ya, itu tadi ya. Terkaitnya itu ada juga gitu, tapi bukan terus kemudian satu sama lain independen sama sekali. Tapi betul bahwa kecerdasan itu bukan sesuatu yang kemudian tunggal gitu ya. Iya, orang yang matematika itu bahasanya juga baik saya lihat. Betul. Artinya tidak independen sama sekali. Ya oke. Ketiga, Bro. Kemudian yang ketiga, ya itu tadi kita turunan itu kan tetap penting ya. Memang ada faktor turunan itu. Orang juga nyari-nyari, benarkah apakah ada satu gen tunggal yang menentukan kecerdasan? Nah, ini dari berbagai penelitian yang sampai saat ini itu sudah ternyata bahwa gen penentu kecerdasan itu bukan satu gen, tetapi banyak ya, bahkan disebut lebih dari 1000 gen gitu ya. Nah, mungkin tadi juga ya konsisten dengan tadi bahwa ada berbagai kecerdasan yang satu sama lain relatif independen, satu itu barangkali penentunya gen yang berbeda-beda dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kecerdasan itu bukan ditentukan oleh satu gen. Nah, kalau satu gen mungkin nanti kita bisa rekayasa genetika supaya semua pintar gitu ya. Tapi ternyata tidak gitu ya. Nah, ini yang penting berikutnya. Kecerdasan itu statis atau plastis. Grow mindset sama fixed mindset itu, Pak. Nah, ini juga pertanyaan lama dan salah satu atau hasil yang terkini itu menyatakan bahwa ya sebetulnya kecerdasan itu sebetulnya sekaligus ya, statis tapi juga plastis sekaligus. Buktinya apa ya? Buktinya kalau misalnya kita awal bayi dulu ya mungkin jumlah kata yang dikuasainya ya kalau bayi lahir ya masih 0 gitu ya. Tapi dengan bertambahnya usia kan kita semakin banyak yang dikuasai. Tadi misalnya dengan rangsangan dan sebagainya tumbuh lebih banyak dan seterusnya. Juga misalnya saja kemampuan untuk menyimpulkan ya, kalau kita berhipotesis dan sebagainya itu kemampuan yang mulai tumbuh baru ketika 12. Jadi kalau sebelum usia 12 ya jangan dipaksain untuk punya kemampuan itu. Ya, hal-hal seperti itu ini juga penting bagi guru misalnya ya. Ketika kita melakukan ke siswa kita ya jangan belum usianya diajar gitu ya. Misalnya anak usia 5 tahun diajarin kalkulus gitu ya, nanti nggak ngerti. Jadi hal-hal seperti itu. Dan trennya anak-anak TK itu dipaksakan untuk belajar calistung sekarang. Ya, yang susah-susah ya belum usianya ya nggak ada gunanya juga, malah jadi nanti malah berdampak negatif ya. Ya, betul. Nah, walaupun tadi ya statis maupun plastis sekaligus, tapi banyak penelitian juga menunjukkan bahwa kita itu akan jauh lebih bermanfaat bahwa menyatakan kecerdasan itu plastis. Dengan bahwa kita itu menganggap kemudian kecerdasan itu bisa bertumbuh, growth mindset tadi, itu akan memfasilitasi pembelajaran, meningkatkan motivasi, meningkatkan orang mau tekun gitu ya, dan juga meningkatkan kesuksesan. Nah, ini yang tadi ngobrol sebelum acara ini dengan Pak Yanto itu PISA misalnya ya, terbukti misalnya negara-negara yang nilai PISA-nya tinggi itu biasanya anak-anaknya itu kalau ditanya matematika itu sulit. Mereka jawabnya iya sulit, tapi kalau saya bekerja keras, saya yakin bisa gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak dari negara yang nilai PISA-nya rendah,
oh kenapa kamu nilai matematikanya rendah? Ya matematika itu sulit dan saya kayaknya nggak mampu untuk itu gitu dan Ya, bukan dia nggak mau berusaha gitu ya. Oh ya, karena sulit kayaknya saya nggak bidang saya bukan matematika gitu. Nah ya. padahal nggak ada itu istilahnya bidang Jadi, saya itu gitu. Kalau dia tidak tekun, tidak mau belajar ya itu. Jadi jadi walaupun kecerdasan itu baik sekaligus plastis dan statis, tapi kita itu akan jauh lebih bermanfaat percaya bahwa plastis. kecerdasan itu bisa growth gitu ya, Ya, terus. plastis gitu. Ya, itu yang penting. Ya, 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 ya. Nah, itu kemudian berikutnya itu adalah ini Pak, di train gitu ya. Mhm. Menuju tes IQ atau menuju tes misalnya yang dari Bappenas itu Oh, bisa anu, nggak kita train gitu ya. ya, ya. TPA, misalnya TPA. tes TPA, kita bisa nggak train gitu? Bisa. Ya ada sebetulnya ada bukti-bukti sebetulnya bisa ya kecerdasan itu bisa ada faktor trainingnya itu ada ya. Tapi juga ada batasnya di train itu ya gitu. Ya, ya, Nah betul. jadi misalnya saja ada bukti-bukti bahwa ya misalnya kita tahulah kalau anak lahir dari keluarga yang mampu, di rumahnya dirangsang atau ada contoh orang tuanya sering baca, tentu pasti berdampak pada anaknya ya. Jadi Hmm. istilahnya bukan lingkaran setan yang membuat semakin semakin tambah buruk, tapi kan lingkaran malaikat yang tambah baik. Kalau kebaikan akan melahirkan kebaikan lagi Ya, dan rangsangan baik akan menimbulkan prestasi baik dan seterusnya. ya. Tapi itu katanya ada batasnya juga ya. Jadi ada masa-masa yang itu. Batas dalam arti waktu juga. Tadi itu misalnya ya, rangsangan itu akan efektif, akan baik kalau masa emas pertumbuhan tadi gitu ya. Ya. Nah, itu akan sangat baik. Kemudian juga sekarang ini misalnya walaupun dari studi tes IQ dari berbagai negara itu dari tahun ke tahun dengan semakin makmurnya negara semakin tinggi ya rata-rata penduduk IQ-nya, Ya. tapi juga kalau sudah makmur sekali sudah semakin susah itu untuk meningkatkan lagi gitu ya. Kayak Pak Rianto itu pernah ngasih ilustrasi ke saya kan, kalau anak yang TOEFL-nya itu 300 untuk menuju 400 itu relatif gampang ya, tapi Oh, kalau sudah iya. 500 mau naik 550 kan susahnya bukan main Ya, gitu ya. Ya ya, 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 betul. sama lah di sini juga seperti itu gitu ya. Itu. Nah ini yang terakhir tadi Pak, yang Ya. pertanyaan ke terakhir yang keenam itu adalah kok nggak mau gerak nih. Ini ya, apakah ada batasnya tadi ya? Jadi Hmm. kita bisa train, kita bisa tingkatkan terus, tapi ya nampaknya ada batasnya ya. Jadi ini misalnya sebagai contoh ini, kalau negara-negara berkembang itu naiknya kan masih steep ya, kayak Nah, tadi itulah. Orang yang TOEFL-nya masih rendah, cepat kenaikannya. Tapi kalau yang sudah negara maju biasanya ya naik, tapi sudah tidak ini. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan bahwa ya ada batasnya ya, bahwa itu semua kita bisa naikkan tetapi ada batasnya. Itu Pak, jadi sebetulnya esensinya sesuatu yang sudah banyak kita sering dengar, sudah kita kenal, tapi ini artikel populer tadi itu merangkum dari banyak studi-studi atau banyak penelitian-penelitian yang kemudian dibahasakan dengan bahasa populer ya. Jadi ya. intinya sekali lagi pertama tadi kecerdasan itu turunan penting atau turunan itu ada, Ya. tapi tempaan juga dan kemudian bukan oleh satu gen tunggal gitu ya. Kemudian Iya, ya. kecerdasan bukan tunggal, bisa multiple ya, ada matematika, ada kinestetika dan seterusnya gitu. Itu Ya. barangkali Pak, jadi sesuatu yang banyak sudah kita kenal sebetulnya yang Nah, disampaikan. betul. Itu memang ya banyak. Saya pikir kompilasi dari hasil-hasil riset itu membuat kita bisa mempelajari inteligensi itu dengan semakin jelas, kemudian bisa menghubungkan tantangan-tantangan kita ke depan. Dan saya kira itu seperti Prof. Ismu katakan tadi, orang tua itu patut untuk memahami bahwa usia 1-2 itu perlu diberi tantangan, stimuli yang bikin anak itu semakin cerdas. Karena kalau tidak diberi tantangan,
menurut riset tadi kan mengatakan tracknya, sinapnya itu tidak akan terbentuk sehingga tidak bisa menghubungkan antar neuron-neuron yang jumlahnya miliaran itu, katanya Pak Ismu. Saya kira para pemirsa, ini thematic note dari UNESCO ini bagus. Kenapa bagus? Karena UNESCO itu tempatnya orang mikir pengetahuan dan pendidikan. Jadi tidak datang tiba-tiba seperti dukun tiban mengurus pendidikan, tapi UNESCO itu sudah mempunyai track record yang diakui dunia dan bahkan itu adalah bagian dari organisasi UN yang semuanya didukung oleh banyak negara. Saya kira begitulah Prof. Ismu. Terima kasih dan terima kasih banyak Pak Yanto, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya, semua. insya Allah ini sangat luar biasa concise tapi daging semua isinya dan mudah-mudahan ada thematic note lagi. Nanti kalau sudah ada thematic note jangan lupa memberi kabar, kita bisa ngobrol di sini lagi. Gitu ya. Baik. Pak Ismu, selamat dan selamat menikmati hari panas di Paris. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.